Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kembali lagi saya menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema mengalahkan musuh. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 berbunyi demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, musuh terbesar yang ada dalam hidup kita itu sering muncul sebenarnya dari diri sendiri yang tidak mampu melawan godaan dan kedagingan. Akhirnya lebih sering kita menyalahkan iblis. Pertanyaan yang muncul akhirnya, bagaimana cara kita mengatasi iblis dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita perlu menyadari bahwa iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Anak Allah datang untuk membatalkan pekerjaan iblis. Penyaliban Kristus yang tampak seperti kemenangan besar bagi setan, ternyata merupakan kemenangan besar bagi Tuhan. Karena di kayu salib, itulah Yesus menanggung dosa-dosa Bapak Ibu Saudara dan dosa-dosa saya. Tuhan meletakkan dosa-dosa kita ke atas Kristus, sehingga ketika Tuhan kita menundukkan kepalanya dan berkata, "Sudah selesai." Dia mengacu pada rencana penebusan dan keselamatan. Kemudian, kedua adalah kita harus melawan iblis atau musuh yang ada dalam diri kita. Jika kita melawan musuh kita, kitab suci berkata, dia akan lari dari kita. Yesus mengalahkan iblis bukan dengan argumen, tetapi hanya dengan mengutip kitab suci. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk mempelajari dan menghafal bagian-bagian dari kitab suci. Karena firman Tuhan itu hidup, kuat, dan tajam, sehingga sanggup menembus diri kita yang terdalam sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu, kembali lagi mengingatkan kami bahwa kami mampu seharusnya mengalahkan musuh terbesar kami, yaitu diri kami, dan ketika kami melawan godaan dan kedagingan kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami terus dengar, boleh kami terus pelajari, itu boleh kami ingat, dan itu juga boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk mengalahkan musuh kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami, pendidikan kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami. Biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kami berdoa terus untuk wabah penyakit corona ini dalam setiap penanganannya. Kiranya Tuhan akan memberkati, kiranya Tuhan akan menyertai orang-orang yang terus bertugas mengatasi wabah penyakit ini. Hikmat daripada Tuhan akan menyertai dan melingkupi mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sepanjang hidupku, Dia selalu beriku kemenangan. Gada dan tongkat-Mu yang berdiam dalam rumah